Puji nama Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. 6 hari lamanya kita bekerja, dan pada hari yang ke-7 hari ini kita memberikan waktu kita untuk Tuhan. Kita mau sama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita, saya undang kita semua untuk tundukkan kepala. Kita berdoa. Selamat pagi Bapa di sorga, Bapa yang sungguh baik dalam kehidupan kami. Tak terukur kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Hingga pada saat pagi hari yang indah ini, kami ada di tempat ini. Kami memberikan waktu kami bagi Engkau Tuhan. Kami rindu merasakan kasih-Mu, hadirat-Mu dinyatakan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, biarlah Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Kuasa darah-Mu menyucikan tempat ini. Dan ketika kami memuji menyembah Engkau, ada kelepasan, ada kesembuhan, ada kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Segala roh jahat, roh iblis yang mencoba mengganggu ibadah ini, kami ikat, kami tolak, kami patahkan, kami hancurkan, kami usir keluar dari tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Biar hanya Engkau saja yang bertahta di atas pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Tuhan. Ini segenap hidup kami, ini segenap hati kami. Kami siap memulai penyembahan kami. Haleluya Yesus, haleluya.
yang dalam berharga di mata-Mu Bapa. Kami Kau jadikan biji mata-Mu. Kami percaya Tuhan, ketika kami menyembah-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, Engkau hadir di tempat ini. Engkau ada di tengah-tengah kami. Ketika kami memanggil nama-Mu yang kudus, Engkau ada Tuhan. Mata fisik kami tidak melihat Engkau, tetapi mata rohani kami, mata kami melihat Engkau. Bahkan ketika kami datang ke tempat ini, itu semua ada di dalam rencana-Mu, ada di dalam tangan-Mu. Sungguh tak terukur kasih-Mu Bapa. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau ada di sini. Engkau mau memulihkan kami, Engkau mau menyembuhkan kami. Dan ketika pujian penyembahan kami naikkan kepadamu, ada kelepasan, ada kesembuhan, ada sukacita dan damai sejahtera. Dan kami pulang tidak sama dengan pada waktu kami datang. Terima kasih Tuhan, ini kami segenap umat-Mu. Kami siap memuji, memberikan yang terbaik bagi Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ada sukacita Bapak Ibu? Sebelum kita menaikkan pujian kita, saya mau minta Bapak Ibu semua mengikuti yang saya katakan. Amin. Tuhan Yesus sungguh baik. Selalu baik buat saya, buat saudara, buat kita semua. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kita naikkan pujian, Yesus Kau sungguh baik. Haleluya.
melepaskan kita, menguatkan kita. Mari kita puji-puji Yesus.
membuka ruang kesaksian bagi Bapak Ibu yang mau bersaksi menceritakan kisah Tuhan dalam hidupnya. Saya persilahkan, namun sebelumnya kita naikkan pujian kita. Pengharapanku hanya Yesus saja.
Saudara, tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, di pertengahan ibadah kami pada pagi hari ini, kami akan memberikan persembahan kami. Tuhan, berkati persembahan kami Tuhan, biar menjadi asap rupa yang harum, menyenangkan hatimu, berkenan di matamu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memberi hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Yang bertugas dipersilakan, kita naikkan pujian kita, Tuhanlah Gembalaku.
Tuhan. Namun sebelumnya kita naikkan pujian kita, Kau penolongku.
Segala puji syukur hormat hanya kepadamu saja Bapa di surga dalam Tuhan Yesus Kristus. Di tengah ibadah ini Tuhan, kami sedang memuji memuliakan Engkau Bapa. Biarlah puji-pujian kami berbau harum di mata-Mu Bapa. Tuhan Yesus, pada saat ini Bapa, kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi kami satu persatu di tempat ini Bapa, dan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Berbicaralah pada kami lepas pribadi di tempat ini. Biarlah kami mendengarkan sebagian firman-Mu ini menjadi kekuatan iman pengharapan kami kepada Engkau dalam menghadapi dunia ini yang semakin tidak menentu, di mana peperangan, gempa bumi dan sebagainya yang melanda umat manusia pada saat ini. Dan Engkau tidak akan lama lagi. Kami percaya Tuhan, di dalam persoalan pergumulan umat manusia, kami percaya kami hanya di dalam Engkau kami kuat. Kami tidak akan goyah selamanya, karena Tuhan sendiri memberi kekuatan kepada kami. Kami percaya Tuhan memulihkan hidup kami satu persatu. Pulihkan hidup kami Bapa. Dengan kerendahan hati kami mohon Engkau urapi kami satu persatu Tuhan. Berkati hidup kami, berkati keluarga sanak saudara kami, orang tua kami. Terima kasih Bapa. Hamba ingin menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini. Hamba ini manusia dari debu tanah. Biarlah Engkau pakai hamba, mulut bibir hamba. Urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Sembunyikan hamba di belakang salib. Biarlah Tuhan semakin besar, hamba semakin kecil. Nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Berkati jemaat tempat ini, sehingga mereka mendengarkan firman ini tidak akan sia-sia, jadi kekuatan iman mereka. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu. Catatannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Salam. Firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini terambil dalam Efesus pasal 6 ayat yang ke-10. Efesus pasal 6 ayat yang ke-10. Saya bacakan demikian. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Saya ulangi, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Bapak Ibu, sebagai ilustrasi,
kita lihat pohon, kalau dia semakin tinggi, ya apabila datang angin, hujan deras, pohon yang tinggi inilah biasanya yang kuat diterpa angin. Bahkan kalau pohonnya tidak kuat dan akar-akarnya tidak menancap ke dalam tanah kuat, dia akan roboh. Nah, kalau sudah roboh, susah lagi kembali seperti biasa. Tapi kalau pohon-pohon yang rendah, dia gak terlalu kuat. Begitu juga Bapak, iman kita. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kuat cobaan tantangan iblis semakin menggoda kita untuk menjatuhkan iman kita. Seperti Yesus sendiri dicoba pada waktu dia puasa 40 hari. Tapi Yesus tidak akan goyah walaupun dia digoda oleh iblis, walaupun dia dicobai oleh iblis. Dia tetap percaya pada Bapanya di surga. Firman Tuhan di dalam Efesus pasal 6 ayat 10 ini, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kuat kuasanya. Jadi kita yang sudah percaya di dalam Yesus, kata ini surat Rasul Paulus kepada Efesus, surat Rasul Paulus kepada Efesus. Kita tahu siapa Rasul Paulus. Rasul Paulus walaupun dia sudah jadi rasul, dia banyak tantangan cobaan, tetapi dia kuat. Nasihat Rasul Paulus kepada kita, pada jemaat di Efesus dan pada kita sekarang ini, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Kalau kita sudah menerima Tuhan dan percaya dan tahu Yesus, seperti pohon tadi, kalau akan tertancap ke dalam tanah dan kuat, dia tidak akan goyah menghadapi tantangan cobaan. Apalagi menghadapi dunia yang semakin tidak menentu. Kita lihat peperangan sekarang Israel. Ini tidak kemungkinan, mungkin katanya perang bisa kalau dikepung oleh dari utara, selatan dan sebagainya. Ya. Berarti perang katanya kok dan makhluk. Mudah-mudahan ya. Bapak Ibu, kita harus kuat di dalam Tuhan. Kuat di dalam Tuhan, kita tidak bisa mengandalkan diri kita sendiri, tapi kita minta kekuatan dari Tuhan. Di sini dikatakan, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kuat kuasanya. Kuat di dalam Tuhan, di dalam kuat kuasanya. Kita garis depan, karena Tuhan Yesus punya kuasa memberikan kekuatan kepada kita, walaupun kita lemah di dalam dunia ini, banyak tantangan cobaan, tapi kita percaya iman kita semakin kuat karena kita mengenal Yesus. Kemudian kita melihat lagi Bapak Ibu di dalam Kolose pasal 2 ayat 6 dan 7. Kolose pasal 2 ayat 6 dan 7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ayat yang ke-7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan
dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan ucapan syukur. Di dalam ayat yang ke-6 ini, kamu telah menerima Kristus. Ini surah Rasul Paulus pada Kolose, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Arti tidak tergoyahkan. Kalau iman kita tertancap kepada iman percaya dan Yesus, tidak ada yang memisahkan kita. Kalau walaupun kita mau dibunuh dan sebagainya, tapi kita tidak takut, karena Yesuslah kekuatan kita. Kita tidak akan goyah. Dialah kekuatan kita. Dialah gunung batu kita. Dialah yang melepaskan kita dari dosa dan kesalahan kita dan menghapuskan. Kemudian ayat yang ke-7, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di dalam Dia. Jadi iman kita kuat berakar di dalam Tuhan. Supaya kita walaupun dibujuk rayu iblis, seperti Tuhan Yesus tadi yang 40 hari malam dia berpuasa di kota iblis, dia tidak akan goyah imannya. Dia tetap percaya kepada Bapanya di surga yang memberikan kekuatan. Jika dia ingin disalibkan, dia berdoa, bertumbuh di bawah, dan keringatnya menetes seperti darah. Dia minta kekuatan dengan malaikat. Jadi iman kita harus berakar di dalam Dia, di dalam Yesus, dan dibangun di atas Dia, di atas jalan Yesus itu sendiri. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Jadi teguh itu tidak goyah. Kalau saudara nancapkan kayu di tanah ini, dia tidak akan, kalau dia jalan dan kuat, tidak akan goyah. Begitu juga orang yang percaya, orang yang imannya sungguh-sungguh pada Tuhan. Walaupun dikilas dengan permasalahan hidup yang ada dunia ini pada akhir zaman, mendekati akhir zaman, kita tidak akan goyah kalau iman kita, iman yang benar di dalam Tuhan. Karena kita bukan memperhatikan yang kelihatan di atas Paulus. Yang kelihatan ini lenyap, tetapi kita memperhatikan yang tidak kelihatan, yaitu hidup yang kekal. Kalau yang kita kelihatan sekarang benda-benda seperti ini, kalau Tuhan sudah datang itu akan lenyap, bumi dan langit akan lenyap. Tetapi firman Tuhan tidak akan lenyap. Dia memberikan hidup kekal kepada orang-orang percaya. Kalau iman kita betul-betul ya, dan sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kemudian, dan hendaklah hatimu melimpah dengan ucapan syukur. Jadi apapun persoalan kita selalu bersyukur. Saya kadang-kadang lupa kalau menghadapi persoalan dengan anak yang sulit, dia dibimbing dibina. Kadang-kadang timbul rasa ingin jengkel juga, tetapi saya ingat dengan Tuhan, dengan kasih di dalam Yesus itu. Saya harus
bersyukur karena Tuhan memberikan anak. Karena satu saat nanti, kalau Tuhan ingin merubah hidupnya dan masa depan, tidak ada yang mustahil. Saya ingat Andi Simon yang terkenal kuasa penyembuhan. Sejak dia kecil, dia senang berkelahi, minuman keras, bahkan sampai luka katanya kena berkelahi. Dianggap anak yang bandel, tetapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan pulihkan hidupnya, Tuhan rubah dan Tuhan pakai Andi Simon sehingga terkenal bukan hanya di Indonesia dan sampai seluruh dunia. Jadi kita jangan juga kadang-kadang saya berpikir, wah ini nanti akan hidup anak kayak begini. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, asalkan kita berserah, meminta pada Tuhan supaya anak-anak kita diberkati Tuhan. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Efesus pasal 16 ini, supaya kita supaya iman kita menghadapi cobaan, menghadapi kuasa-kuasa kegelapan yang selalu menggodai kita. Ya, Rasul Paulus mensehatkan, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Jadi dengan perisai iman itu kita bisa memadamkan panah api kuasa kegelapan yang ingin menculik, membunuh dan binasakan, sesuai dengan dalam Yohanes 10 ayat 10. Iblis datang hanya untuk menculik, membunuh dan binasakan. Jadi iblis itu tidak senang kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus. Dia selalu menggoda, seperti Yesus juga digoda oleh iblis, tapi tidak mampu. Dengan Tuhan Yesus, dia percaya Bapaknya, bahwa Bapaknya memberi kekuatan. Musuh kita bukan darah dan daging kita. Dalam ayat yang 12 ini, karena perjuangan kita, Efesus 6 ayat 12, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ini musuh. Tapi kata pergunakan perisai iman. Nah, perisai apa? Perisai itu, kalau orang Dayak, mandau telawang. Telawang itu yang seperti perisai. Satu benda yang di tangan, bisa di tangan kiri ya. Nah, di tangan kanan mungkin senjata. Jadi kalau musuh mau menyerang, digunakanlah perisai ini untuk melindungi kita dari serangan musuh. Nah, untuk melindungi kita dari serangan musuh iblis ini, kuasa kegelapan ini, pergunakanlah perisai iman. Karena dengan perisai iman itulah kita mengalahkan kuasa kegelapan, mengalahkan iblis. Karena Tuhan Yesus berkuasa. Kita percaya Yesus tidak dapat digoyahkan oleh siapapun, dipisahkan oleh apapun. Maka iblis akan lari dari kita. Inilah kita harus kuat di dalam Tuhan, harus teguh di dalam Tuhan. Kemudian kita lihat Filipi pasal 4 ayat 13. Filipi pasal 4 ayat 13.
segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi kalau Bapak, Ibu, dan saya ada pergumulan persoalan hidup, Rasul Paulus katakan, Rasul Paulus Katolik ini yang nasihatkan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Rasul Paulus juga banyak tantangan cobaan yang dihadapi dalam pelayanan. Bahkan Bapak Ibu, katanya ada duri di dalam dagingnya. Jadi ada sakit, penyakit ada dalam tubuhnya. Secara fisik mungkin dia lemah, dia mengaku, tetapi secara iman rohaninya dia semakin teguh, semakin kuat. Nanti Tuhan Yesus kata, cukuplah kasih karunia-Ku berikan kepadamu, kata Tuhan Yesus kepada Rasul Paulus. Walaupun Rasul Paulus lemah imannya, fisiknya, tetapi Tuhan katakan, cukuplah kasih karunia-Ku berikan kepadamu. Dia orang yang percaya, kok ada sakit penyakit dalam tubuhnya. Kenapa? Karena dosa tadi. Dosa dari Adam dan Hawa dan dosa yang kita lakukan. Sakit penyakit, persoalan hidup. Karena dosa. Tapi kata Rasul Paulus, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, di dalam Yesus. Dialah yang memberi kekuatan kepadaku. Bapak Ibu, halo anak muda, kalau saudara ada persoalan, belum ketemu pasangan, belum punya pekerjaan, masalah percintaan, masalah dan lain-lain, jangan kau kalah, jangan kau takut. Yesus katakan dalam Filipi berapa? Pasal ayat 13. Segala Rasul Paulus katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Dialah yang memberi kekuatan padaku. Bapak Ibu sekalian, kita lihat juga Yusuf yang dibuang oleh saudara ke Mesir, tapi dia akhirnya dipulihkan Tuhan, dipakai Tuhan untuk jadi kemuliaan namanya. Kita lihat siapa lagi? Ayub yang penuh dengan penderitaan dari anaknya, dari harta kekayaannya, dan bahkan dia sendiri dapat sakit penyakit. Tetapi imannya tidak goyah, imannya tetap teguh, percaya pada Yesus, percaya pada Tuhan Allah kita. Akhirnya dia dipulihkan, karena untuk diberikan berapa kali lipat anak, dipulihkan Tuhan. Kenapa orang percaya juga selalu diberikan persoalan, pergumulan? Tidak ada lain, supaya iman kita semakin dimurnikan. Persoalan ekonomi, persoalan rumah tangga, bahkan makin dunia ini bukan semakin baik. Kita lihat peperangan Israel dan Hamas, dan bisa juga nanti meluas, mungkin Iran, Turki, mungkin nanti bisa juga yang dari utara Rusia mengepung. Sementara sekarang ini masih dibantu oleh Amerika, Jerman, Prancis, Inggris.
Tapi pada akhirnya nanti kalau perang Israel dikepung, dikeroyok, ya, mereka mundur, tinggal Israel sendiri. Tetapi firman Tuhan berkata, Tuhan Yesus akan datang membakar mereka dengan api udara. Saya melihat khotbah seorang hamba Tuhan, katanya akan mereka musuh-musuh Israel akan mati sampai 7 bulan mereka mentahirkan tanah Israel itu, mengubur mayat-mayat, dan 7 tahun mengubur alat-alat perang. Tidak, kita harus orang-orang Kristen sekarang bersiap-siap iman itu, karena akhir zaman tidak akan lama. Ini sudah tanda-tanda kalau sudah perang. Kalau Israel itu dikeroyok berapa negara, itulah. Nah, kita orang Israel yang baru, orang Israel yang beriman pada Tuhan Yesus, kita harus kuat teguh dengan Tuhan menghadapi. Dan siapa nanti kalau kita diangkat orang percaya, ya, orang Kristen ada yang tidak terangkat karena dia tidak sungguh-sungguh teguh dengan Tuhan tadi, akan disiksa oleh antikristus. Siksaan itu berat, ya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, kita tidak main-main lagi datang pada Tuhan. Semoga anak-anak saya persiapkan iman. Kita tidak bisa membawa anak kita, membawa istri kita, dan membawa siapapun berdasarkan iman kita masing-masing. Kita akan diangkat kalau Tuhan datang ke bawah. Oleh sebab itu, pergunakanlah perisai iman. Dengan perisai iman kita mengalahkan si jahat, yaitu kuasa kegelapan iblis. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita percaya juga orang-orang yang percaya, ya, tanda-tanda orang yang teguh di dalam Tuhan. Pertama, ciri-ciri orang yang kuat di dalam Tuhan, dia mampu menghadapi masalah. Ini tandanya orang percaya pada yang teguh imannya dengan Tuhan. Dia mampu menghadapi masalah. Artinya tidak lari dari Tuhan Yesus. Yang kedua, dia sabar, tidak mudah putus asa. Ini ciri-ciri orang kuat dalam Tuhan. Yang ketiga, dia tidak mudah kecewa terhadap Tuhan. Tadi ini tidak menyalahkan Tuhan. Apa Tuhan, saya menghadapi cobaan, tantangan pada akhir zaman ini. Menghadapi perekonomian, nanti akan ada kesulitan hidup. Tetapi kita tidak menyalahkan Tuhan. Kemudian yang keempat, dia selalu mengandalkan Tuhan dalam situasi dan kondisi apapun dalam hidupnya. Intinya selalu bersyukur senantiasa. Ucapan syukur itulah kita selalu dengan rendah hati, dengan tulus kita di hadapan Tuhan. Apapun yang terjadi, persoalan dari sakit penyakit apapun, saya bersyukur seperti Rasul Paulus tadi. Rasul Paulus yang melayani Tuhan, tapi masih ada duri dalam dagingnya, ada sakit penyakit, Bapak Ibu. Tetapi kata Tuhan Yesus padanya, cukup Rasul Paulus kasih karunia berikan kepada-Mu. Tapi kita harus bersyukur. Kemudian kita harus datang sujud di
kaki Tuhan. Allah yang baik memberi kekuatan kepada anak-anaknya yang sungguh-sungguh percaya. Tidak mungkin Tuhan membiarkan kita ketika kita jatuh. Memang sulit Bapak Ibu menghadapi persoalan. Ketika kita harus bangkit, kita jatuh, kita harus bangkit dari kegagalan kita. Kemudian memang sakit ketika kita jatuh. Memang sakit. Memang sakit ketika kita didaur ulang oleh Tuhan. Tetapi kita percaya Tuhan akan memurnikan kita seperti emas walaupun dibakar tabur iman kita. Kita harus teguh, kuat, tidak tergoyahkan, karena Dialah tempat kekuatan kita. Dialah gunung batu kita. Dialah pertolongan kita, melepaskan kita dari segala dosa kita dan menyucikan kita, memberikan hidup yang kekal. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita lihat lagi di dalam Roma pasal 28 ayat yang pasal 8 ayat 28. Roma pasal 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi Allah, kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam kehidupan kita untuk mendatangkan kebaikan, untuk menjadi berkat bagi orang lain. Bagi mereka yang mengasihi Dia, mengasihi Yesus, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kemudian Bapak Ibu, kita melihat di Yeremia. Terakhir dalam Yeremia Yeremia pasal 18 ayat 4. Yang demikian bunyinya, apabila bencana yang sedang dibuatnya dari tanah, saya ulangi, apabila bencana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya, kemudian mengerjakannya kembali menjadi bencana lain menurut apa yang baik pada pemandangan matanya. Jadi apabila bencana yang rusak, ya, apabila bencana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, dilihat Allah itu Tuhan Yesus, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali. Maka Tuhan Yesus itu mengerjakan kembali, ya, menjadi bencana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Jadi kalau hidup kita ini sudah jatuh ke dalam dosa, tapi Tuhan Yesus memperbaikinya kembali, ya, memperbaiki kembali menurut apa yang baik pada pemandangan Tuhan Yesus. Kita dari debu tanah, Dia akan jadikan bencana, dilat, pencunang.
membuat bencana. Apa yang Dia inginkan? Dia inginkan kita jadikan yang bencana yang indah, untuk jadikan perabot di rumahnya, di rumah Bapa di surga. Tidak ada orang yang baik. Kita ini sudah Roma 3:3. Semua manusia sudah berdosa. Tetapi Tuhan ingin memperbaiki kita, dijadikannya bencana yang indah menurut pemandangan, untuk jadikannya perabot di rumahnya yang indah. Bapak Ibu yang kasih, kita berhutang, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Kita ini bencana yang dipilih Tuhan untuk dijadikannya bencana yang baik menurut pemandangan Tuhan itu sendiri. Tidakkah Bapak Ibu dan saya bersyukur kebaikan Tuhan? Meskipun persoalan pergumulan hidup tadi, kita harus kuat. Seperti contohnya Yusuf tadi, contohnya juga seperti Ayub, dan banyak-banyak lagi hamba-hamba Tuhan, Rasul Paulus. Karena mereka tahu mereka akan dijadikan alat yang indah di rumah Tuhan, untuk menjadi mahkota kehidupan selama-lamanya. Biarlah Tuhan memberkati kita, yang memberi kekuatan pada kita menghadapi pergumulan persoalan ini pada akhir zaman ini. Kita percaya bahwa Yesus memberi kekuatan pertolongan kepada kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Saya undang Bapak Ibu berdiri, kita memuji Tuhan. Judulnya kekuatan hidup. Kita Pak leader bantu saya.
Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman pagi hari ini. Kami mengucap syukur atas firman yang kami dengar untuk menguatkan meneguhkan iman kami, agar kami tidak goyah menghadapi tantangan cobaan hidup di dunia ini. Berbagai persoalan pergumulan yang kami hadapi apalagi pada akhir zaman ini menjelang akan datang. Biarlah iman kami semakin teguh, semakin kuat. Tolong kami Tuhan. Kami tidak mampu jalan sendiri di dunia ini tanpa kekuatan dan pertolongan Tuhan. Biarlah iman kami semakin diteguhkan, semakin dikuatkan, agar kami tidak goyah, tidak meninggalkan Tuhan. Kami percaya Tuhan selalu mengasihi kami sesuai dengan kebenaran firman-Mu tadi Tuhan. Engkau tidak akan meninggalkan kami walaupun kami dalam persoalan pergumulan yang kami hadapi. Tuhan akan menolong kami. Tuhan beri kekuatan kepada kami, dan Tuhan selalu buka jalan dalam pergumulan hidup kami. Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan memulihkan hidup kami. Kami percaya Tuhan menolong kami. Kami percaya Tuhan memberikan hidup yang kekal kepada kami. Tuhan Yesus, kami serahkan juga pada pagi hari ini hamba Tuhan di tempat ini, Pak Bapak Gembala Pak Yakub sekeluarga. Engkau berkati dia, Engkau beri kesehatan, kekuatan untuk panjang kepada dia bersama keluarganya. Tuhan pakai Pak Yakub bersama anak istri keluarganya untuk menjadi alat Bapa. Tuhan pakai anak-anak Tuhan yang melayani di sini Bapa. Urapi kami satu persatu. Pakai jemaat di sini untuk jadi alat juga, untuk menjadi saksi-Mu Bapa. Biarlah kami selalu bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan, karena Tuhan baik. Tuhan menolong kami dalam segala persoalan kami. Tuhan Yesus, kami serahkan masa depan kami juga ke dalam tangan Tuhan. Masa depan anak kami, keluarga kami, Engkau yang merancang tidak baik Tuhan. Karena kami tahu rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Tuhan Yesus, berkati kami semua, berkati rumah tangga kami, berkati anak-anak kami. Persiapkan bagi anak-anak muda di sini Tuhan. Ada persoalan pergumulan yang mereka hadapi Tuhan, Engkau tahu apa yang mereka hadapi. Tapi kami percaya Tuhan selalu menolong, memberkati, memberi kekuatan kepada mereka, sehingga iman mereka tidak akan goyah, dan mereka selalu diberkati oleh Tuhan. Kami serahkan juga gereja Bukit Sion ini ke dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati gereja ini, bangku-bangku yang kosong, taruh jiwa-jiwa yang baru untuk datang bertobat ke sini Bapak. Bapak surga, kami serahkan juga pada saat ini bangsa dan negara kami. Tuhan berkati bangsa ini. Tuhan beri kesejahteraan, kemakmuran kepada bangsa kami. Tuhan ampuni dosa-dosa bangsa kami. Jauhkan bangsa kami dari pertikaian, permusuhan antara suku, ras, agama Indonesia ini. Tuhan, jauhkan bencana alam, gempa bumi, tsunami di Indonesia ini Tuhan. Tuhan berkati pemimpin kami Bapak, dari presiden sampai ke pelosok tanah air, agar memimpin adil jujur sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati kota Pangkalan Bun ini secara khusus Bapak. Beri kesejahteraan, kemakmuran, pendapatan, beri kedamaian, ketentraman, berarti pakai anak-anak Tuhan di kota ini untuk menjadi hamba-Mu, menjadi saksi Bapak. Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Kami serahkan juga bangsa-bangsa yang bertikai bersatu di dalam bangsa Israel. Tuhan, biarlah perdamaikan mereka. Jangan sampai terjadi peperangan ini meluas. Biarlah Tuhan Engkau hadir tengah-tengah mereka yang bertikai. Engkaulah Raja damai. Kami percaya Tuhan Engkau berkati bangsa ini, dengan bangsa ini yang bangsa pilihan Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan menjaga bangsa ini dengan malaikat kudus. Terima kasih Bapa.
Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu. Bisa kembali ke depan. Bapak. Kita akan memberikan persembahan persepuluhan dan pembangunan. Dalam kasih Tuhan, saya minta Bu Suryani untuk pimpin kita dalam doa. Mari kita tundukkan kepala kita datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kembali lagi kami datang kepadamu ya Bapa. Jika sebentar Tuhan kami mau memberikan persembahan pembangunan dan sepuluhan ya Bapa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Engkau berkati tangan-tangan yang memberi dan juga yang belum memberi dengan berkat-Mu yang berlimpah ya Bapa. Berkati setiap usaha pekerjaan seluruh sidang jemaat-Mu, baik itu 30 kali ganda, 60 kali ganda, bahkan 100 kali ganda ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan persembahan kami hanya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat memberi, diiringi dengan pujian Tuhan akan membawaku. Baik Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita akan mendengarkan firman pada pagi hari ini. Nanti sore ada ibadah sekolah minggu di tempat ini jam 14.30 waktu Indonesia Barat atau setengah 3 sore. Kemudian ada ibadah doa hari Senin dan hari Jumat jam 6 sore atau pukul 18 waktu Indonesia Barat. Hari Sabtu ada ibadah pemuda di tempat ini jam 18 waktu Indonesia Barat atau pukul 6 sore. Kemudian hari Minggu kembali kita berbakti di rumah Tuhan pada tanggal 29 Oktober 2023 dengan pelayan Tuhan sebagai berikut. Worship leader oleh Ibu Anita Ristiani, singer oleh Saudara Yusa, Ibu Margarita Yona Putri, dan Saudari Desi Fitriani. Pembicara firman Tuhan Saudara Asaria Agustian. Petugas persembahan oleh Ibu Kristina SPD dan Ibu Nuriani SPD. Operator LCD oleh Saudari Apri Midanti SPD. Penerima tamu oleh
Bapak Eni Suryanto dan Ibu Narsi. Setelah ibadah ini, seluruh jemaat yang tergabung dalam panitia Natal mohon bertahan sebentar. Ada yang ingin disampaikan oleh Bapak Ketua Panitia Natal. Demikian dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Mari saudara kita sama-sama berdiri. Bapa, kembali kami memanjatkan syukur di hadapan hadirat Tuhan, karena oleh kasih setia Tuhan kami boleh mengikuti ibadah pagi hari ini dari awal sampai akhir. Kami juga bersyukur Tuhan telah hadir di tengah-tengah kami. Tuhan telah berbicara dari hati ke hati sehingga kami semua dikuatkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dan sebentar Tuhan, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami percaya kami pulang bersama-sama dengan Tuhan. Dan kami juga percaya Bapa, Allah terus menyertai kami sekalian sehingga kami boleh beraktivitas seturut dengan kehendak Tuhan. Dan pada gilirannya nanti Tuhan juga berkenan tuntun kami semua untuk kami beribadah di tempat ini sehingga kami lebih dikuatkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Angkat tangan saudara, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Terimalah rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus tetap menyertai saudara-saudara semua sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita semua yang diberkati Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Selamat pagi menjelang siang, Tuhan Yesus memberkati.